Jalan. Ya, kita lanjutkan lagi polemik pada malam hari ini. Kalijodo The Last Order. Pesanan terakhir malam ini, karena tanggal 29 Kalijodo akan segera ditutup. Akan ada dampak sosial, kata Pak Nawawi tadi. Seperti apa menurut saya mau Bang tambahkan Rasman? sedikit bahwa sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya dengan Babe dengan Bung Yoga itu sudah dialog juga. Tapi pada waktu itu datanya malam itu langsung saya gali, langsung saya gali terus. Nah akhirnya saya menemukan ada seorang pegawai kesehatan, Intan. Beliau sendiri 2015 sudah melakukan cek kesehatan terhadap para PSK di sana. Ditemukan dari 200 itu 40 lebih, 42-an begitu positif HIV AIDS. Dari 200? Dari 200. 42. Jumlah PSK 21. di sana yang terdaftar itu 3 sampai 500. Oke. Sekarang satu pun tidak diketahui kemana perginya. Tadi barusan saya sebelum sampai sini dapat informasi saya dari orang kepercayaan saya. Dia dapat info juga itu ternyata sekarang begini. Bergeser ke daerah Pesing. Bergeser ke Pesing tapi mereka masuk dalam mobil-mobil yang dibuat dalam bentuk ada box. Di pinggir-pinggir jalan? Iya. Jadi ada mobil kemudian ditutup ada terpal begitu diatur mereka di dalam kencang. Itu sekarang masih ada. Saya kira ini informasi yang berharga sekali sehingga kalau ini kita biarkan saya kira efeknya itu ada dua, efek hukum, kemudian efek dampak penyakit dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti maunya seorang Ahok ini apa untuk DKI Jakarta. Saya kira itu tambahannya. Oke. Babe, Ya. apakah dampak sosial seperti ini lebih kita pentingkan atau kita belakangkan dulu tapi lebih kita dahulukan pembersihan Ya, artinya pakai penggusurannya? perhitungan semuanya Pakai perhitungan, dilakukan ya. Sebenarnya Risma kemarin sore nggak bisa sebagai contoh. Saritem itu kan udah 46 tahun keramat tunggak, Gang Hober, Boker, apa namanya itu Rawa Bangke. Kok itu Babe kan hafal semua sih tempat-tempat itu? Udah lebih dulu. pengamat. Jadi Risma nggak usah disebut lah ya. Ya kan. Ya ratingnya juga rendah sebagai calon gubernur nggak usah disebut. Jadi ya ini yang pertama perhitungan harus lebih baik di dalam melangkah apapun. Yang kedua persoalan dampak sosial kan. Kalau cita-citanya adalah ruang terbuka hijau dan memang benar yang ada di sana tidak berhak, tapi ada yang harus ditertibkan BPN yang mengeluarkan sertifikat di atas tanah negara. Itu kan harus ditertibkan. Satu. Yang kedua, rakyat juga pengen lihat ruang terbuka hijau yang sudah jadi apartemen kan ada. Saya nggak mau sebut. Oke. Ya pasti di Jakarta Selatan. Lah, apakah nggak sebaiknya juga itu dilacak? Ya kan, jangan kita terus terang WTS atau apapun ya, itu nggak baik lah ya buat generasi muda sebagai tontonan apa dia terpaksa lihat karena mereka melintas di daerah Teluk Gong itu kan untuk sekolah. Jadi yang paling pokok ini oke, kita tertibkan, tapi nanti ada cerita keadilan pula di sana karena juga ada yang tinggal di daerah itu yang bukan WTS. Ya kan, ada rumah tangga baik, ya kan, orang tersentuh. Bagaimana dengan orang-orang yang dengan enaknya saja mengambil ruang terbuka hijau itu untuk dijadikan apartemen, itu kan harus diberesin. Ini antara dampak sosial. Yang kemudian mengenai HIV itu lebih mengerikan lagi, apalagi sampai mereka membuka ruang praktek baru, ya kan, di mobile sifat praktek, ya kan, mobile ini luar biasa ini. Dan penyebarannya itu yang harus. Jadi di sini terlihat bahwa dinas kesehatan itu tidak bertindak dari mulai tahun 63. Dari 1963 Kalijodo itu mulai praktek liar itu sampai gini hari dia nggak bertindak. Ini satu catatan bagi dinas kesehatan. Kalau saya intinya penertiban saya oke dari zaman dulu. Gitu. Ya kan, tapi perhitungan harus dilakukan. Dibiarkan begitu lama lalu kemudian tiba-tiba sekarang baru ada penertiban. Apakah memang karena tadi bangun tidur tiba-tiba ada inspirasi atau kenapa, Be? Iya, itu kan segi politik ya. Kita kan sekarang melihat segi sosialnya. Dari segi sosial yang harus kita perhatikan lagi masalah kalau 1032 KK. 1032 KK. Saya bukan warga, kakak. Itu yang tertampung 73.
KK. Baru 73. 73 KK. Sisanya kan harus diperhitungkan juga bagaimana penampungan mereka. Ya. Bukan sisanya lagi ya. Kalau itu bukan Jadi sisa, Be. iya itu. 73.000. Jadi persoalan itu banyak satu. Iya. Kemudian soal pindahan sekolah Iya, anak-anak. benar. Iya, itu kemarin dibahas. Ya kan kalau dia harus pindah ke Marunda, bagaimana kalau sekolah dia itu di daerah Teluk Gong kan itu nggak Ongkosnya nggak siapa yang gampang nanggung? juga. Saya, Dan yang bekerja Iya. di daerah sekitar situ. Ya. Dan bukankah setiap penggusuran selalu alasan seperti ini yang dikemukakan? Iya, Kenapa kali ini seolah-olah dukungan kepada Ahok itu begitu besar, yang melawan cuma Pak Rasman? Penertiban itu oke, tapi mesti ada keadilan. Itu yang paling pokok ya kan. Daerah-daerah yang menjadi resapan air, daerah-daerah pantai, rumah-rumah mewah di daerah pantai, dihuni pun kagak oleh orang-orangnya. Lah itu bagaimana? Oke. Saya setuju penertiban tapi jangan si kecil saja gitu. Yang besar juga harus diterima. Oke. Baik, saya ke Bung Yoga. Bung Yoga, kalau orang mendengar Kalijodo berarti ada dunia hitam di sana. Ya, betul. Tapi Ahok kemudian masuknya menggunakan pintu masuknya ingin menghijaukan. Ya, Jadi betul. dari hitam berubah menjadi hijau. Apakah ini strategi Jitu juga seperti yang disampaikan Bung Rasman tadi? Ya, dikatakan Bang Rasman tadi juga ya. Ini sebenarnya kan lebih kepada bagaimana pintu masuk isu yang paling cantik, yang paling bisa diterima oleh semua kalangan begitu kan. Nah, tentu kalau kita bicara kasus yang Fortuner, pasti fokusnya nanti kepada lokalisasi. Kemudian nanti urusannya adalah penertiban, penegakan hukum begitu kan. Tetapi seperti diketahui, upaya untuk memutus mata rantai masalah lokalisasi tidak akan selesai gitu kan, lebih kepada proses hukum gitu kan. Nah, itulah yang kemudian kalau cuma ini aja istilahnya tidak akan selesai. Oleh karena itu pintu masuk yang paling ideal tentunya adalah dari pintu masuk lingkungan gitu kan. Nah, dari pintu masuk lingkungan ini itulah kemudian kalau kita merunut lagi juga bagaimana pengembalian ruang terbuka hijau, terutama jalur hijau bantaran kali yang kalau kita lihat dari lokasinya gitu kan, aturannya jelas bahwa luas jalur hijau itu minimal setengah dari lebar sungai. Ya. Jadi seumpamanya Kalijodo itu tadi 30 meter, maka yang harus dibebaskan tadi adalah 15 meter kiri Dari pinggir kali. ke kiri dan ke kanan. Itu juga minimal, artinya bisa diperlebar sesuai dengan keperluan gitu. Nah, dengan isu seperti itu, maka tidak ada pilihan lain, semua bangunan akan dalam tanda petik tadi dibongkar. Nah, pintu masuk itulah yang kemudian keluar menjadi SP1, SP2 nanti, SP3 dan akhirnya pada saat minggu depan surat pembongkaran. Nah, ini isu yang saya rasa tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Artinya dengan isu penggalian ruang terbuka hijau, pasti warga Jakarta juga pasti akan Termasuk membutuhkan. DPRD tidak boleh menghalangi itu. Jelas, karena apa? Upaya pengembalian ruang terbuka hijau tadi ini kan diperkuat oleh Perda nomor 1 2012 tentang RT/RW, Perda 1 2014 tentang RDTR yang notabene juga disahkan oleh Pemprov DKI dan DPRD gitu kan. Bahkan isu ataupun upaya untuk pengembalian ruang terbuka hijau itu justru harus menjadi bagian dari tugas DPRD untuk mendorong Pemprov DKI mengembalikan bantaran sungai. Nah, kalau dalam kasus Kalijodo ini sebenarnya bukan menjadi prioritas karena dalam 5 tahun ke depan harusnya itu sungai yang akan ditata itu ada 4 sungai sebenarnya, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter sebenarnya. Dan itu yang tidak termasuk. Dan Kalijodo belum. Nah, Kalijodo itu Angke. Yang di akhir itu kan, yang dimasuk ke Angke. Nah, Kalijodo sendiri sebenarnya dalam kasus seperti ini, kalau kita mundur sedikit pada zamannya Bang Yos ya, tahun 2002, sudah dibuat rencana penataan bantaran kali seluruh Jakarta sebenarnya, termasuk ke kanal Banjir Barat, kemudian ke Cengkareng Drain, kemudian baru tahun 2010 Taman Kebun Pisang, Pak Nawawi ya, kalau ingat di seberangnya itu ada Taman Kebun Pisang seluas 4 hektar yang baru berhasil ditata sebenarnya. Nah, kemudian ke arah kanal Banjir Barat dan juga Kalijodo tadi yang terhenti sampai dengan 2015. Nah, benar juga kata Bang Rasman tadi. 2015 sebenarnya ada perencanaan untuk penertiban di secara daerah teknis perencanaan secara keseluruhan bantaran kali ya, artinya Kalijodo juga sudah masuk di dalam perencanaan pengembalian ruang fungsi, tetapi belum menjadi prioritas utama dalam hal penganggaran pembangunan tadi. Itulah kenapa di 2016 ini tidak masuk anggaran penataan. Kalau itu dibongkar mamanya besok itu tidak ada anggaran untuk pembangunan Taman Kalijodonya tadi gitu. Jadi nggak ada anggarannya. Belum ada, 2016 belum masuk Bapak. Terus duitnya dari mana tuh jadi? Nah, justru itu nanti saya itu bisa yang perlu jadi tindak dijelaskan Saya teman-teman dengar, DPRD. saya dengar. Saya ingin menyampaikan bahwa semua anggaran dari manapun datangnya kan harus nyatu masuk pintu yang sama. Itu dalam peraturan perundang-undangan Harus kita. transparan ya, Pak. Lah sekarang
Tidak ada istilah orang DPRD akan menolak rencana penghijauan kali. Oh, enggak ada Pak. Semua warga akan senang itu. Asalkan itu persoalannya. Ini kan tidak. Kalau saja itu rencana dari awal sudah dirancungkan masuk di dalam KUA PPAS, pasti akan muncul anggaran itu. Ini kan enggak. Seperti terima wangsit lah gitu ya. Wangsit ditambah dengan Fortuner mendadak. Nah itu. Ini yang kami itu keberatan. Oleh karena itu, saya juga tahu Pak, bahwa Ahok tuh nggak mau tahu, saya pikir, walaupun kita ngomong begini, yang di TV lain ngomong apa, dia besok SP3 jalan-jalan aja terus gitu aja. Yang heran itu pemerintah-pemerintahan yang di atasnya itu kok diam juga, ya, memperlihatkan seorang gubernur yang mendudukkan dirinya seorang raja, tidak mempertimbangkan bahwa DPRD itu adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, sama bareng mestinya kita ajak bicara bareng-bareng untuk membangun Jakarta kita berdua. Lah, saya ingin bicara tentang dampak sosial karena saya Komisi E yang menangani masalah sosial. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Rasman, bagaimana tuh yang namanya yang teridentifikasi kena HIV. Sekarang sudah bikin pangkalan-pangkalan lewat mobile gitu ya. Yang mobile itu artinya bergerak di dalam mobil gitu Pak ya. Restoran mobile juga banyak kan ikut-ikutan lagi. Bagaimana tuh dampak penularan itu pada masyarakat Jakarta? Belum lagi di sana disinyalir banyak anak-anak kecil yang anak-anak mereka yang setiap hari itu melihat orang tuanya melakukan itu tanpa dosa. Ada yang katanya sudah umur 10, 11, 12 sudah melakukan itu juga. Nah sekarang kalau mereka tidak teridentifikasi sekarang pindah ke rusun. Apa tidak mengerikan juga nanti ya kita di sana di rusun? Lapangan pekerjaan berarti Pak. Belum lagi tadi semangat oleh Babe kita soal anak-anak sekolah. Anak sekolah itu didata dulu. Yang SD ada berapa, SMP berapa, SMA berapa. Kok tahu-taunya sekarang kepala dinas karena takut sama Ahok, pokoknya pindah masukkan sekolah negeri tanpa syarat. Itu kan merusak tatanan namanya itu. Selama ini kita akan pindah anak siapapun, masuk anak pejabat harus ada persyaratan. Harus dipikirkan perpindahannya. Gara-gara ini sekarang tanpa syarat akan diterima gitu. Rusak semua itu. Ya. Pak, saya mau tanya Pak Nawawi itu. Ada nggak dirancang perda, bukan artinya yang negasi, mengantisipasi sesuatu yang bersifat proaktif, misal perda pembinaan moral atau apa begitu di DKI? Sementara ini belum Pak. Sementara belum. Kami yang sedang dirancang itu sekarang adalah perubahan perda pendidikan, perda ruang bebas kawasan merokok, terus lagi ruang menyusui bagi ruang-ruang kantor, mal-mal semua. Maksudnya menyusui diatur? Dikasih tempat Pak, kasih ruangan Pak. Menyusui bayi, nggak kemana-mana. Menyusui yang gede. Bayi menyusui tempat. Ya, jadi tempat menyusui dikasih tempat. Iya, ibu-ibu yang menyusui dikasih tempat Pak. Itu sedang dirancang perdanya itu Pak. Yang jelas yang jelas. Yang mana? Saya nggak mengerti dikasih tempat apa orang lain boleh tonton apa gimana? Ya kawasan rokok lah, kawasan bebas rokok kan kita siapkan tempatnya. Merokok dengan mengisap sama. Baik, Bang Rasman. Saya ini memang canda, tapi saya betapa mirisnya ya, karena mungkin saya juga sangat apresiasi Babe sudah bergeser. Saya lihat Babe saya dari yang tadinya sangat mensupport Ahok, sekarang sudah melihat dampak sosial. Karena Babe takut ini akan ada nanti di sekitar rumah Babe yang mobile ini gitu. Tapi saya berpikir bahwa Babe memang independen. Saya lihat ketika beliau bicara tentang penertiban, kita semua pasti setuju. Begitu beliau mendengar ada efek dan dampak dari kebijakan yang keliru, dia pasang badan. Sampai hari ini beliau masih ingat sertifikat. Yang jadi persoalan yang kami gugat di PT UN itu saya sampaikan juga Pak Nawawi, itu hanya 3 poin ternyata surat peringatan itu. Kan saya ulangi lagi nih. Pertama, SP2 ini sama juga. Bunyinya 1 kepada pemilik hiburan, pemilik bangunan, pekerja rumah tangga RT 03, 04, 05, 06. Terus warga yang lain di situ mau diapain? Berarti tidak tersentuh oleh Tidak tersentuh. SP Berikutnya apa? Musola itu kan sertifikat. Itu milik siapa? Milik umat Islam. Nah, itu mau diapain? Kalau dipindahkan? Coba saya mau tanya. Digusur. Terus itu ada sertifikat. Kemudian tidak masuk dalam surat. Oleh karena itu kita buat di PT UN. Nah, tetapi PT UN ini juga tentu akan melalui proses persidangan. Karena itu Ahok membuat batasan waktu. Nah, saya berharap
Kalau pertama tidak dianggarkan di DPRD, karena juga Babe pernah DPR RI, saya juga pernah di DPRD, saya kira mau tidak mau DPRD harus memang turun, pasang badan, karena ini pelanggaran, tidak ada dalam anggaran, kemudian ini pakai uang siapa, kemudian itu orang makan-makan di sana siapa yang membiayai, Yang tidak ada ada, apa yang gitu? tidak ada anggarannya Mana? pembangunan RTH. RTH-nya nanti, bukan penggusurannya kan? Tidak, semuanya. Keseluruhan, Kalau Pak. tidak dianggarkan, lalu kemudian diambil program dilakukan oleh pemerintah, itu kecuali force major, itu pun dana saving, kan begitu Be. Tapi kalau ini tidak, ini kan bukan force major, ini sudah mereka Kalau enak dana tidur segala CSR macam. gimana? Nah, kan katanya banyak pengusaha mau Banyak. bantu. Nah, memiliki sekarang ruang itu terbuka tidak hijau. dijelaskan secara terang. Karena pengusaha pun pada marah sama dia sekarang. Alexis kan katanya sudah mau diperiksa juga. Nah, kan begitu Be. Tapi dikasih tahu apakah dia Alexis. Alexis itu apa? Alexis itu Be yang tempat nyusu-nyusu tadi. Cuma nama orang. high class. Oh, jadi Babe belum tahu. Babe ini Alexis kura-kura bukan dalam nama perahu. Babe ini kalau yang kecil-kecil dia tahu semua. tahu. Yang besar dia nggak tahu. Memang masuk situ mahal bos. Ini seperti gambar ini coba. Saya juga lihat ini. Coba nari-nari gini Be. Last order. Jadi yang begini-gini nih, ini membuat kita penasaran. Apakah ini pakai baju atau tidak? Inilah yang di Alexis itu. Nah karena itu menurut saya, maka pilihannya adalah di sana rakyat sudah semakin menangis. Ini saya baru dapat info dari tim saya bahwa SP2 masuk. Ya. Kemudian mereka katakan Pak ini kami sampai tanggal 27. Ya. 28 itu SP3? masuk, lalu kemudian 00 bongkar. habis, kemudian SPB tadi surat perintah bongkar. Ya. Maka apa yang saya katakan? Apakah ada perlawanan rakyat atau tidak? Saya tidak bisa jamin. Karena sesungguhnya mereka keluar disuting oleh TV, kelihatan mereka pindah, kemudian mereka membawa barang, tapi sesungguhnya mereka datang lagi kok ke situ gabung. Di dalam itu saya sudah masuk ruang-ruang, itu seperti gua-gua itu. Masuk sempit-sempit segini Be. Dan masih banyak orang di sana. Jalannya. Tapi masuk ke sini ada cewek 17 tahun, nah ada 18, ada juga yang anak-anak tadi. Nah, saya jadi nggak habis pikir juga kan beliau nih mantan dinas pendidikan nih. Kita kan kalau masuk sekolah kan disesuaikan. Oke. Kalau saya misalnya sekolah di luar negeri mesti dicek ada HIV/AIDS atau tidak. Benar nih? Untuk mengambil program master dan doktor, saya harus di general check up, Bos. Oke. Kalau ada penyakit saja yang berbahaya bukan saja HIV/AIDS, tidak bisa Tidak boleh masuk. sekolah. Sekarang kalau di situ dia memperlihatkan perilakunya umur 9 tahun, begitu menstruasi, dia sudah bisa melakukan hubungan seksual, terus dipindahkan sekolah dengan yang aneh-aneh dan diberi kebebasan mana saja. Saya nggak ngerti standar apalagi pendidikan kita sekarang. Jadi sekarang Ahok ini ikut semua anak buahnya dengan perintah dia. Kalaupun itu salah ikut semua. Saya kira kalau Babe keras ngomong, Ahok pasti mikir. Nah, iya, saya yakin. Oke, sebelum ke Babe, Oke. Cece dulu. Intermezzo sedikit. Iya. Sebagai seorang perempuan, Tif. Coba Pong terus terang aja ada yang nyelekit. Yang ngeganjal. Yang nyelekit. Kenapa kok jadi perempuan aja? Mual ada tidak akan ada WTS kalau tidak ada PTS. Wanita tuna susila. Kalau tidak ada pria tuna susila, dan mual aya eta wanita tuna susila teh. Itu tidak. Yang kedua satu lagi, terus diganti jadi PSK. PSK. Ya kan? Pekerja Seks. sosial Seks komersial. komersial. Kalau tidak ada pembeli, mual ada penjual. Hayu lampu merah ya orang.